Gara-gara Tonan baca di media sosial, Tonan jadi penasaran juga sama masa sekolah dari Gibran, dari Wakil Presiden Gibran. Sebagai pejabat publik, sebagai wakil presiden, pastinya wajar kalau rakyat ingin tahu soal latar belakang pendidikannya. Tapi, selama ini, soal pendidikan Gibran ini masih banyak simpang siurnya. Dan, sepertinya, soal ini memang tetap dibiarkan simpang siur. Dari yang Tonan baca-baca di Wikipedia, artikel Tempo dan juga beberapa pemberitaan lain, yang membahas soal pendidikan Gibran, Tonan jadi heran karena Gibran ternyata menamatkan masa SMA-nya di Singapura selama 5 tahun. Dia kabarnya baru lulus SMA di tahun 2007, di umur yang sudah 20 tahun. Menurut catatan yang Tonan baca, Gibran masuk sekolah menengah Orchid Park Secondary School Singapura di tahun 2002 dan lulus di tahun 2007. Dia masuk waktu umurnya sudah 15 tahun dan lulus waktu dia sudah berumur 20 tahun. Padahal, secara rata-rata, anak-anak di Singapura biasanya lulus sekolah menengah atas di umur 17-18 tahun. Tapi Gibran baru lulus SMA di umur sekitar 2-3 tahun lebih tua dibandingkan teman-temannya. Nah, pertanyaannya, kenapa Gibran sampai begitu lama menamatkan pendidikan SMA-nya? Ada apa? Apakah ada di antara kalian yang tahu penyebabnya? Jadi, biar jelas, mungkin ada baiknya kita bahas soal pendidikan Gibran ini secara kronologis. Gibran lahir di tahun 1987. Dia lalu bersekolah di SD Negeri 16 Mangkubumen Kidul dan SMP Negeri 1 Surakarta. Kalau melihat catatan, di mana Gibran masuk Orchid Park Secondary School di tahun 2002, tampaknya dia berangkat ke Singapura setelah menamatkan SMP-nya di Solo, di umur 15 tahun. Sampai di sini, harus dicatat kalau lulus SMP di umur 15 tahun adalah normal. Masalahnya, kalau benar Gibran masuk Orchid Park Secondary School di umur 15 tahun, dia ternyata menghabiskan waktu belajar di sekolah tersebut selama 5 tahun, sampai tahun 2007. Sekolah menengah Orchid Park Secondary School memang menggabungkan SMP dan SMA. Lama sekolah di sana adalah 5 tahun. Ini sesuai dengan sistem pendidikan di Singapura. Biasanya, di Singapura, anak-anak mulai sekolah SD di umur 7 tahun. Dan mereka menempuh pendidikan dasar selama 6 tahun, sampai umur 13 tahun. Lalu, mereka masuk sekolah menengah selama 5 tahun, sampai umur 18 tahun. Nah, dalam kasus Gibran, setelah lulus SMP di Solo, dia sepertinya mengulang lagi tingkat SMP-nya di Singapura. Makanya, dia jadi 2-3 tahun lebih tua dibandingkan teman-teman sekolahnya. Setelah lulus SMA di Singapura, Gibran tercatat masuk ke Management Development of Singapore atau MDS di tahun 2007, di umur 20 tahun. Dia lalu mendapat gelar sarjana dari Universitas Bradford yang bermitra dengan MDIS di tahun 2010, di umur 23 tahun. Nah, biasanya, kalau di Singapura, kalau pendidikannya lancar, anak-anak di sana sudah lulus universitas di umur 21 tahun atau paling lambat di umur 22 tahun. Makanya, rasanya wajar kalau sekarang kita jadi bertanya-tanya kenapa Gibran bisa sekolah tingkat SMA selama itu, sampai 5 tahun.
Masalah pendidikan Gibran ini bisa kita bandingkan dengan masa pendidikan adiknya, yaitu Kaesang. Latar pendidikan Kaesang yang lahir di tahun 1994 ini juga mengherankan. Menurut pemberitaan, setelah lulus SMP Negeri 1 Solo, Kaesang berangkat ke Singapura buat melanjutkan SMA. Dia sekolah di Anglo Chinese School International Singapura. Masalahnya, menurut catatan, Kaesang masuk sekolah menengah tersebut di tahun 2012 atau di umur 18 tahun. Kalau sekolahnya normal, mestinya Kaesang sudah lulus SMP Negeri 1 Solo di tahun 2009, bukan tahun 2012. Kemana Kaesang di antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2012? Ya, begitulah kesimpang siuran masa pendidikan sekolah menengah dari Gibran dan Kaesang yang Tonan temukan. Setelah mempelajari ini, Tonan bukannya jadi paham tetapi malahan jadi semakin bingung. Ada apa dengan masa sekolah anak-anak laki-laki dari Jokowi ini? Soal pendidikan ini berbeda dengan anak perempuan Jokowi, yakni Kahiyang Ayu. Perempuan kelahiran tahun 1991 ini lebih jelas jenjang pendidikannya. Kahiyang lulus SMA Negeri 6 Surakarta di tahun 2009 dan kemudian masuk ke Universitas 11 Maret di umur 18 tahun. Dia lulus S1 di tahun 2013 di umur 22 tahun. Dia kemudian melanjutkan S2 ke IPB di tahun 2017 dan lulus di tahun 2019 di umur 28 tahun. Kalau dilihat secara kronologis, perjalanan pendidikan Kahiyang relatif normal buat ukuran anak-anak Indonesia. Jujur saja, Tonan gak berani menyimpulkan apa yang terjadi dengan pendidikan Wakil Presiden Gibran di masa-masa remajanya, di masa-masa SMA-nya. Tonan gak berani buat berspekulasi. Mungkin di sini, di antara teman-teman, ada yang lebih tahu soal misteri ini? Silahkan buat komen.